warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada aman? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kita ke depan dan hari ini, karena kita sedang melaksanakan kebaikan dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan harapan demi harapan kita hari ini untuk masa depan kita bisa tercapai dan terwujud. Amin. Kemudian mudah-mudahan yang hadir pada hari ini bisa melaksanakan pelajaran Quran hadis pada hari ini, mudah-mudahan menambah keilmuan kita, menambah hasanah keilmuan kita pada hari ini, sehingga ke depan kita menjadi orang lebih baik lagi, orang yang benar-benar bisa berada dalam jalan yang memang benar-benar tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, karena memang tidak terabsen kuliahnya, hari ini bakal absen dulu untuk kelas 12.1 ya, 11.1 ya. Abdul Falah, Abi Saidi, Agung Setiawan, Saya Pak. saya Dede Restu Maulana, Ari Nur Hidayah. Ari sehat? Ya, jadi Dena Adriansyah, Deni Malik, Saya Pak. saya Nas, Fajri Al-Farizi, Firman Anugrah, Gila Rafaan Nazar, Maulana Yusuf, kemudian Muhammad Rijal Rionaldi, Muhammad Gopaludin Abdul Malik, Muhammad Lukmanul Hakim, kemudian Muhammad Arifin, Muhammad Ilmi, ya, Muhammad Rafi, Rijal Mauludin, Sahab Al-Fauzi, Sulaiman, Ujang Saiful Alam, Ujang Usman, sama Sandi Panasri. Ya, keluar. Baiklah, agar tidak terlalu menguras waktu, barangkali yang akan pertama Bapak tontonkan adalah materi yang akan kita bahas kaitan dengan video film pendek animasi, film pendek tentang kaitan dengan itu. Kita akan coba dulu tayangkan, nanti kita akan coba amati judul kita hari ini. Tonton dulu video ya. Pasti ada yang dinamakan penyesalan. Bagaimanakah tingkat penyesalan dalam hidupmu? Pasti ada yang dinamakan penyesalan. Bagaimanakah tingkat penyesalan dalam hidupmu? Pastinya berbeda-beda, bukan? Perkenalkan, namaku Sofi. Di sini aku mau bercerita tentang penyesalan terbesar dalam hidupku. Kisah ini berawal ketika aku duduk di kelas 2 SMA. Aku memiliki pacar yang benar-benar perfect buatku. Namanya Jo. Memang sih, usia Jo terpaut jauh dengan usiaku. Tapi bagiku, dia adalah dia selalu kasih kejutan ke aku. Entah itu sebuah buket bunga atau sepotong coklat. Dan aku suka dengan itu semua. Suatu hari, ketika malam tahun baru, Jo mengajak aku ke puncak. Nanti indahnya pesta pemakaman. Dan karena kemalaman, takut kenapa-kenapa di jalan, Jo memutuskan untuk menyewa penginapan. Aku pun mengiyakan karena melakukan hubungan.
agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian. Oke, lanjut. Hingga suatu hari, di saat sayang-sayangnya, si Jun tiba-tiba menghilang tak kemana. Aku udah berusaha mencari penjelasan dari dia, tapi WA dan semua media sosialku diblokir. Aku selalu menunggu dia kembali dan berharap dia gak kenapa-kenapa. Hingga 2 bulan kemudian, semua harapanku pupus. Setelah tahu bahwasannya Jun telah menikah dengan wanita lain, aku benar-benar kecewa sama Jun, pria yang aku bangga-banggakan. Ternyata lebih fucuk daripada seorang iblis. Tapi udahlah, aku masih muda, masih terlalu dini kalau aku berlarut-larut dalam ujian ini. Lagian, aku wanita yang cantik, seksi, dan berprestasi di sekolah. Percaya lain selain dia. Bodohnya aku melampiaskan kekesalanku dengan cara berpacaran bersama 3 pria sekaligus. Pastinya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, namanya Dito. Si Dito ini orangnya tajir. Setiap kali keluar bareng, dia selalu memberikan apa yang aku mau. Contohnya saja, baju, sepatu, pokoknya untuk ukuran kantong belajar lengkap. Tapi sayangnya, dia itu dikit-dikit telepon orang tuanya, ngelaporin apa aja yang dia lakukan. Bisa dibilang dia ini anak mama, tapi oke lah ya. Yang kedua namanya Reza. Beda lagi dengan si Dito. Reza ini tipe cowok kekinian, atau bisa dibilang fuckboy. Yang aku senang dari Reza, anaknya itu pintar sekolah, diajak ngomongnya nyambung, terus teman dia banyak. Anaknya juga gaul, kemana-mana aku merasa nyaman banget sama dia. Dia memiliki sebuah band di sekolahnya. Idaman para cewek banget ya. Tapi yang gak aku suka dari dia, aku curiga kalau cewek dia bukan aku aja. Tapi ya udahlah ya. Yang terakhir namanya Wawan. Kalau si Wawan, dia pecinta alam gitu. Banyak kesamaanku dengan si Wawan. Sama-sama suka hiking, suka anime-anime Jepang. Terkadang berilmu gitu soal cerita anime. Orangnya baik, pengertian, tapi sayangnya dia itu pelit. Kemana-mana selalu aku yang bayar. Aku sadarilah soalnya dia dari keluarga sederhana. Dari ketiga pacarku tersebut, mereka gak ada yang tahu kalau hatinya aku bagi-bagi. Suatu hari, Reza menjemputku dari sekolah. Dia mengajakku buat lihat diamaku. Pertama kali melihat aku, wih keren banget. Aku benar-benar terpukau lihat aksi dia memainkan gitar. Hingga acara selesai, kita berdua langsung cabut ke kos Reza. Dia janji mau ngantar aku pulang, tapi mampir mandi dulu di kos-kosan. Saat itu kita hanya berdua dalam kos-kosan. Si Reza mulai berani mengganggu. Suasana mulai panas. Siapa lagi kalau bukan si Wawan? Pengalaman kali ya, soalnya dia lebih tua dari mereka. Dan itulah yang membuatku selalu ketagihan ingin melakukannya lagi dan lagi. Singkat cerita, 1 bulan kemudian aku telat dan aku harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku benar-benar panik saat itu. Dulu aku melakukannya dengan cuek aman-aman aja, tapi sekarang bingung harus gimana. Yang aku bisa hanya membayangkan masa depanku yang hancur berantakan. Oke, aku harus minta pertanggungjawaban salah satu dari mereka. Kalau Jun
jawabannya dia nggak mau. Dia meyakini kalau itu bukan anaknya. Alasannya dia bukan orang pertama yang berhubungan denganku. Jawaban yang membuat hatiku sakit. Selanjutnya Wawan, dia lebih memilih pergi ke luar kota dan mengakui kalau ini bukan anaknya juga, dengan alasan luarnya di luar. Kalau ini bayinya. Jawaban si Dito beda dari yang lain. Dia bersedia tanggung jawab, asal dilakukan pengecekan dulu, menunggu hingga bayinya lahir. Oke, aku menghargai keputusan Dito. Toh salahku juga. Tapi aku gak bisa berharap lebih kepadanya. Terlalu lama kalau menunggu bayi ini lahir. Iya kalau hasil tesnya positif, kalau negatif gak bakalan mau Dito bertanggung jawab. Aku sempat kepikiran untuk mengukurkan kandungan ini. Tapi itu bukan jalan yang terbaik. Dia bayi yang tidak tahu apa-apa. Hingga 3 bulan kemudian, aku belum menemukan jalan yang terbaik. Aku masih menyimpan rapat-rapat masalahku ini. Bahkan, orang tuaku pun belum tahu dengan keadaanku yang sekarang. Aku ingat banget saat itu hari Senin. Aku harus sekolah dan mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Dan seperti sekolah pada umumnya, kalau hari Senin wajib upacara. Entah karena fisikku yang down atau lemas bawaan bayi. Mataku berkunang-kunang, tubuhku berasa mati rasa. Dan boom, aku terjatuh pingsan. Beberapa jam kemudian aku tersadar. Aku terbaring di puskesmas terdekat. Aku heran, kenapa hanya pingsan dibawa ke puskesmas? Biasanya hanya dibawa ke ruang UKS. Aku baru tahu kalau di sebelahku ada wali kelas. Beliau langsung menanyakan tentang kehamilanku. Kami tahu dari perawat bahwasanya kamu sudah hamil 3 bulan. Siapa yang melakukan semua ini? Aku hanya terdiam seribu bahasa. Mulut ini terlalu susah untuk menjelaskan semuanya. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah. Dia menjelaskan semua permasalahan ke orang tuaku. Sekaligus memberikan surat bahwasanya aku dikeluarkan dari sekolah. Hari itu juga orang tuaku benar-benar marah sama aku. Aku hanya berusaha di rumah. Ini adalah aib terburuk dalam keluargaku. Yang aku bisa hanya menangis dan menyesal seberat-beratnya. Masa depanku hancur. Seorang anak yang harusnya membahagiakan orang tuanya malah membuat malu orang tua. Masa-masa yang harusnya menikmati indahnya usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Sungguh pengalaman yang benar-benar menyakitkan dalam hidupku. Hingga usia kehamilanku 6 bulan, mau gak mau aku harus menikah dengan laki-laki pilihan ayah. Meskipun usianya terpaut jauh sama aku, tapi aku masih dibilang wanita yang beruntung. Dia pria yang baik, dia terima aku apa adanya. Hingga anak ini lahir, dia benar-benar sayang sama anakku. Dia tidak pernah mungkin kalau ini bukan anak darinya. Kalian boleh aku apa aja, cewek murahan, cewek gantelan, terserah kalian mau bilang apa. Aku hanya ingin buat adik-adikku semua, janganlah mencoba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari hilangnya harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Kalau para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mau diajak gituan. Ingat, jika cewek itu benar-benar menyintaimu, dia gak akan tega berbuat itu padamu. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahaya pergaulan bebas, belum lagi penyakit yang akan mengintaimu kelak. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Boleh ya? Betul lagi Bapak Tri. Oke, kira-kira menurut Anda dari materi yang dari video tadi, nah dari pemudangan video animasi berikut ini kira-kira apa yang alami kalian? Kira-kira apa? Jangan
Jangan terlalu apa? Jangan terlalu apa? Jangan terlalu bebas. Pertanyaannya, sudah punya pacar? Belum. Aku belum 2, belum 3, baru 1. Belum. Nah, itu. Kemudian kira-kira kalau kita amati video barusan, apa judul materi bahasa pada materi pertemuan hari ini? Tentang apa? Tentang seks bebas. Ada lagi? Selain itu apa lagi judulnya? Kalau seks bebas biasa. Kalau seks bebas sebenarnya berawal dari apa? Pergaulan. Nah, itu yang jadi materi bahasan kita. Jadi pergaulan bebas memang ujung-ujung adalah seks bebas biasanya, tapi tidak selamanya. Tapi kadang-kadang itu pun banyak terjadi. Nah, materi kita hari ini adalah sesuai dengan video yang kita tadi tayangkan. Judul materi yang kita bahas sambung dengan video tadi, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, di materi kali ini ada 2 ayat Al-Quran dari 2 surat yang akan kita analisis. Pertama, Quran surat Al-Isra ayat 32, kemudian surat An-Nur ayat 2, kemudian kita tambah nanti hadis karena kajian materi akan banyak di materi ini. Kajian hadis 1, kemudian bahasan yang keempat adalah perilaku dari orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, untuk kali ini tidak akan semua kita bahas, karena kalau semua yang kita bahas terlalu banyak. Kali untuk hari ini kita akan bahas tentang menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Kita lihat ayatnya. Bisa dibaca? Bisa terlihat? Bisa ya? Oke. Alangkah baiknya sebelum kita analisis lebih lanjut, karena Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu, ya, wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau. Karena beberapa kajian ini materi yang sebelumnya ketika kelas 1 bahwa ketika Al-Quran dibaca itu akan menilai iman dan 1 huruf akan berpahala. Ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 25, ada yang menyatakan 50, ada yang menyatakan 100. Beda proses yang berbeda ya. Nah, barangkali untuk mengajar target itu agar apa yang kita bahas hari ini dengan Quran surat Al-Isra ayat 30 ini, mari kita sama-sama baca dulu agar satu menambah keberkahan dan menambah hati kita menjadi tenang. Kemudian agar setiap bacaan hari ini kita dapat pahala dari sejumlah huruf yang kita baca. Silakan kita tahu dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Materi kita hari ini Quran surat Al-Isra ayat 32 yang barusan kita baca. Kalimatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sebenarnya kita terjemah alangkah kita baiknya pertama menambahkan keilmuan di sini dari segi makhrajnya. Ya, karena Al-Quran kalau dibaca sesuai dengan makhraj akan dapat pahala. Kalau tidak sesuai makhraj atau panjang pendek akan pahala tapi lah. Nah, kalau sengaja kita menyalahkan bacaannya. Tapi kalau mudah-mudahan hari ini karena kita sedang belajar, kalaupun salah mudah-mudahan Allah maafkan. Amin. Amin. Kita kaji dulu deh makhrajnya. Makhraj. Wala taq. Ya, wala taq. Kalau qaf termasuk huruf apa? Qalqalah. Cara bacanya bagaimana? Ditentokkan atau dalam bahasa yang lebih lazimnya dipantulkan. Jadi Anda ketika baca kalimat ini wala taqrabu, qafnya harus mantul. Wala taq. Ya, ya. Qafnya mantul. Wala taq.
taqrabuz zina. Awas, pengucapan huruf zai harus berbeda dengan ja. Antara huruf ja berbeda dengan zai. Ini za, ini ja. Ketika Anda jangan mengucapkan wala taqrabuz zina. Awas. Anda ketika mengucapkan ini dengan pengucapan lafal ini akan menyalahkan makna Al-Quran. Berarti secara otomatis dosa hukumnya. Ya, jadi awas nanti ketika baca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj kalau bisa. Karena kalau lagi belajar ya mudah-mudahan Allah tidak memaafkan ya kesalahan. Wala taqrabuz zina. Awas, ketika ada nun bertasydid maka hukumnya harus gun. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, sya dengan sa harus beda. Fahisha wa sa'a sya sa ya, fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, itu dari segi makhrajnya karena ayat ini pendek. Kebetulan pendek ya, jadi tidak membahas pun tidak terlalu panjang. Kita masuk ke jemaah. Jemaah lihat ini, dan janganlah kau mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kira-kira di sini menurut Anda, kalau zina termasuk perbuatan haram bukan? Haram mendekatinya? Kalau mendekatinya? Haram. Hukumnya haram. Nah, untuk menganalisis ayat ini ada 3 ulama yang mentafsirkan Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, ini. Jadi kalau kita menganalisis harus ada tafsiran para ulama ya. Kalau yang pertama kita akan mencoba untuk mengaitkan dengan tafsiran menurut Imam Ibnu Katsir. Menurut beliau, Allah mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan hal-hal yang mendorong dan melakukan zina. Jelas ya. Kalau tadi di terjemahnya pun sudah jelas, dan janganlah kau mendekati zina. Sesuai dengan tafsiran Imam Ibnu Katsir bahwa segala perbuatan yang mendekati perbuatan kepada zina termasuk perbuatan haram. Yang kedua, tafsiran menurut Imam Al-Qurtubi. Kalau Imam Al-Qurtubi lebih kepada menitik beratkan pada wala taqrabuz zinanya. Artinya menurut beliau wala taqrabuz zina ini mempunyai makna yang sangat mendalam, tidak sekedar makna biasa. Jadi menurut beliau segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke zina adalah haram. Terlebih lagi zinanya sangat jelas diharamkan. Jadi kalau kita amati 2 tafsiran ulama ini saling berkaitan sama pengertian yang mendekati haram, yang berzinanya pun haram. Tapi kadang dari zina biasanya diawali dengan mendekatinya dulu baru melakukan. Kalau pendapat Imam Asy-Syaukani lebih condong kepada hal-hal yang termasuk ke dalam perbuatan menghantarkan diri pada perbuatan zina. Satu, ya khawat kalau misalnya. Khawat itu termasuk perbuatan mendekati zina. Ada yang tahu khawat seperti apa? Khawat penafsirannya. Khawat itu apa? Diam di kamar. Diam di kamar. Kalau kita diam di kamar sendiri, khawat tidak? Dalam teks zina ya, dalam teks zina. Dalam teks zina khawat adalah berdua-duaan di tempat yang sunyi dengan lawan jenis. Itu khawat namanya. Jadi kalau yang hari ini punya pacar, berduaan tempat yang gelap berdua, di kamar berdua, kawan berdua, lalu tinggal nonton. Maka termasuk perhal. Ini sudah Anda melakukan mendekati zina. Hati-hati. Jadi kalau punya pacar, awas jangan sampai ke lokasi ini, lokasi yang sunyi, berduaan. Awas, setan lebih licik daripada manusia. Banyak menggodanya. Kedua, mengumbar aurat. Biasanya perempuan ya, tapi tidak sedikit laki-laki juga mengumbar aurat. Biasanya perempuan lebih mayoritas perempuan. Kalau perempuan biasanya kan buka dulu, ya rambut terurai, kemudian baju muka, buah dada.
Celana ditarik, kemudian pinggul goyang. Nah, hal itu sebenarnya termasuk perbuatan zina. Pandangan mata yang liar, pikiran kotor, hati yang kotor. Nah, dua ini biasanya diawali dari ini. Diawali dari ini. Orang yang membuat aurat pasti terlihat oleh orang yang pandangannya selalu liar. Otomatis ketika pandangan liar, pikiran kotor, hati pun akan kotor. Nah, dari sini biasanya orang yang mendekati zina pasti akan berzina ketika ada kesempatan. Hanya tapi setan lebih licik loh. Ya, hati loh. Karena memang Al-Quran gambar seperti ini dan tafsir ulama seperti ini. Lihat hati ya. Dengan wala taqrabu zina, jangankan zinahnya saja hukumnya, termasuk mendekatinya pun sudah kategori dalam kategori. Nah, yang terakhir adalah ini. Bisa dilihat kata ini. Pertama yaitu, kedua, tiga, buruk, keempat, setan. Ini ruang lingkup di mana seseorang ketika melakukan zina pasti ruang lingkupnya adalah perbuatan setan. Dan ketika perbuatan setan, apa yang disebutkan setan? Setan selalu berbuat buruk dan keji. Termasuk bila mana manusia mendekati ini atau melakukan ini, pasti sudah masuk kategori perbuatan keji dan buruk, sudah melakukan perbuatan setan. Hati mendekati zina termasuk perbuatan setan. Anda mendekati zina pasti seperti tadi tayangan video tadi. Kalau kita dari perempuan ya, kalau perempuan sudah kena dengan ini, ruginya luar biasa. Kalau laki tidak kelihatan, akhirnya melakukan bebas pergi, tidak ada perubahan fisik dalam dirinya. Juga istilah perempuan dengan laki-laki berhubungan dengan laki-laki, ada gaya, dia mau mungkin deh. Nah, apalagi perempuan yang sudah mendekati zina melakukan ini, termasuk pada kategori ini, penyesalan berakhir seperti video ini. Kehidupan hancur, keluarganya hancur, sekolahnya hancur, dirinya juga hanya penyesalan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ini? Bisa? Ada tanyakan? Tidak ada. Oke, di kesimpulannya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan, terkhususnya dalam kehidupan remaja pada hari ini yang rentan dengan kehidupan. Kalau hari ini kan bergaul dengan siapapun bebas, termasuk di medsos, di lingkungan sekitar kita. Tidak terbatas kehidupan kita sekarang, beda dengan dulu. Kalau dulu pergaulannya bebas, dan kalau lingkungan kita tidak bisa berlingkup keluarga, artinya tidak bisa melihat secara di medsos. Pas sekarang bisa lewat WA, lewat video call video seperti bisa, dengan orang luar pun bisa. Nah, hari ini yang perlu kita hindari adalah hal-hal yang bisa menjelaskan kepada perbuatan ini. Apa saja perbuatan ini? Dua ini. Dari mana munculnya? Dari zina. Dari mana zina muncul? Dari perbuatan mendekati zina. Ketika seorang sudah mencapai level zina, maka hati-hati, Anda sudah masuk pada kategori melakukan perbuatan setan. Dan itulah sebab akibat Al-Quran menyampaikan kepada kita wala taqrabu zina, bukan wala tazinu. Bahasanya wala taqrabu, kalau wala tazinu janganlah kau berzina. Kalau tidak ada kata wala taqrabu, otomatis mendekat zina tidak haram. Karena ada satu Isra 32 ini menyampaikan kepada kita wala taqrabu zina. Allah mengharamkan kita dalam bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain, apa dengan orang ini, hindarilah dari perbuatan setan, yaitu mendekati zina dan termasuk zina itu sendiri. Ya, segitu. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau sudah paham semua ya? Sudah. Oke, kira-kira nih. Ada pertanyaan? Bapak tanya seorang dari kelima soal ini akan bertanya 4 orang. Oh enggak, tiga aja, ada mungkin. Pertama, sudah kita pahami ya.
Bagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir tentang Quran surat Al-Isra ayat 32? Mohon jawab. Abi. Imam Ibnu Katsir menafsirkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwa tidak hanya zinanya saja, tapi mendekatinya juga itu termasuk kepada atau diharamkan menurut Al-Quran. Sekian dari saya. Terima kasih, jawabannya tepat sekali mau disampaikan. Terakhirlah, saya bertanya lagi, apa arti istilah berkawan? Berkawan artinya? Nah, ini pertanyaan. Berkawan artinya? Ada yang mau jawab tuh? Coba, Cungdang, silakan. Berdua-duaan di tempat yang sunyi adalah kategori umat istilah adalah berkawan. Dengan lawan jenis ya, bukan sama jenis bukan. Dengan lawan jenis itu masuk kategori berzina. Nah, hari ini sampai di sini pertemuannya. Barangkali untuk kalau ada pertanyaan belum sampaikan, insya Allah di pertemuan berikutnya. Karena kajian kita baru satu, hingga kajian Quran surat yang kedua nanti. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada nanti untuk materi ini mudah-mudahan bisa memberikan ibroh kepada dalam baca kita. Semoga senantiasa diberikan Allah hidayah, taufik untuk menjauhkan diri perbuatan, menghindarkan diri dari perbuatan pada berbebas dan perbuatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.